Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indrawati. Saya dari kelas PGSD 2020E. Di sini saya akan membawakan ceramah mengenai materi bulan suci Ramadan untuk memenuhi tugas UAS pendidikan aswaja. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah dari apa yang saya tahu, dan mohon maaf apabila dari penyampaian saya masih banyak kesalahan, mohon dikoreksi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Nah, seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan bagi umat Islam yang sangat dirindukan untuk seluruh umat manusia. Karena pada bulan suci Ramadan semua apa yang kita laksanakan itu memuat pahala yang berlipat ganda, seperti mengaji dan bersedekah, itu semuanya berlipat ganda. Hal-hal baik yang kita lakukan semuanya berlipat ganda. Nah, pada bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan yang penuh dengan ampunan, karena pada bulan suci Ramadan ini pintu maaf dibuka secara lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bulan suci Ramadan ini manusia juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, berpuasa ini adalah salah satu rukun Islam, yang dimana berpuasa ini adalah dengan cara menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan juga hal-hal buruk lainnya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam yang saya katakan tadi. Nah, pengertian puasa nih secara bahasa berasal dari kata as-saum yang artinya adalah menahan diri dari suatu perbuatan. Nah, sedangkan menurut syara as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti itu. Nah, lalu hukumnya puasa ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kemudian hukumnya puasa ini apa ya kira-kira? Nah, hukumnya puasa ini adalah wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, berdasarkan ayat tersebut, hukum puasa Ramadan bagi umat manusia, umat Islam, adalah hukumnya wajib untuk orang-orang beriman. Nah, puasa memiliki tujuan yang mulia, adapun hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa adalah seperti menyegerakan berbuka, membaca doa sebelum berbuka dengan makanan dan minuman yang manis dan cukup, dan mengakhirkan makan sahur, yaitu mendekatkan waktu imsak. Nah, yang terakhir adalah memperbanyak amalan-amalan baik, seperti apa? Bersedekah. Nah, contohnya waktu bulan suci Ramadan itu banyak sekali umat-umat Islam yaitu berbondong-bondong, bahkan berlomba-lomba untuk bersedekah, karena ketika kita melakukan hal baik di bulan Ramadan ini, pahala kita yang akan kita dapatkan adalah luar biasa, teman-teman, berlipat-lipat ganda. Yang penting itu adalah satu ya, yang kita lakukan adalah ikhlas dari hati. Jadi jika kita mau bersedekah pun jangan diniatkan untuk riya. Biasanya kan orang-orang itu diniatkan untuk pamer, riya. Nah, lebih baiknya adalah dirahasiakan agar tidak terjadinya riya, dan juga harus ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas ya anak-anak. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini kita juga nggak asing kan sama amalan-amalan yang lainnya seperti sholat tarawih, tadarus di masjid, kemudian bersedekah tadi ya. Yang keempat adalah iktikaf. Nah, biasanya itu kalau kita Ramadan pasti kan yang cowok-cowok juga tadarus ya. Kalau di sini itu tadarusnya malam kalau cowok, kalau pagi itu cewek. Nah, biasanya tadarus itu menghabiskan 30 juz ya, dan itu secara berkali-kali. Nah, kemudian iktikaf bulan Ramadan ini terdapat di malam Lailatul Qadar, yang menurut Al-Quran adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, siapa yang di sini biasanya kalau bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu iktikaf?
Nah, karena pada malam Lailatul Qadar ini, para malaikat dan Ruh Jibril itu silih berganti terus seizin Allah, dan kedamaian akan terasa hingga terbitnya fajar. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada keutamaan di bulan Ramadan, teman-teman. Yaitu yang satu adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemuliaan di bulan Ramadan ini apa ya? Nah, saya kasih tahu, kemuliaan di bulan Ramadan ini adalah yang satu ada bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut bulan yang diberkahi Allah? Karena pada saat bulan Ramadan pintu surga itu dibuka secara lebar, teman-teman. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan? Karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, hal yang baik akan berlipat ganda, karena pintu surga itu sangat dibuka, sangat lebar. Kemudian pintu neraka itu ditutup secara rapat-rapat, dan setan-setan pun juga ikut dibelenggu. Bahasanya ya, setan-setan sudah diamankan sama Allah agar tidak mengganggu ibadahnya para umat Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa, karena setiap muslim memiliki doa yang mustajab akan terkabulkan yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi kita harus memanfaatkan pada bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan tulus, dengan hati yang tulus, benar-benar tulus pada Allah, agar doa kita terkabul. Seperti itu. Layaknya sepeda, kita yang terus mengayuh sepeda itu akan sampai dengan tujuannya. Seperti itu. Sama halnya kita berdoa itu, kita harus mengulang-ulang doa tersebut agar doa itu didengar oleh Allah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini ada Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, ini salah satu istimewanya, Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, di sini juga disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya mengenai itu, dan pembeda antara hak dan batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, kemudian bulan Ramadan ini juga salah satu rukun Islam, teman-teman. Yaitu firman Allah sudah mengatakan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 185. Nah, kemudian selanjutnya disunahkan untuk sholat tarawih. Nah, siapa yang di sini biasanya sholat tarawihnya masih bolong-bolong? Nah, oke, saya kasih tahu ya, teman-teman. Jadi pada bulan Ramadan ini sudah saya jelaskan tadi, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, maka akan selalu dilipat gandakan. Nah, seperti halnya adalah sholat tarawih. Mengapa? Karena sholat tarawih itu kebanyakan orang-orang itu hanya sholat tarawih di awalnya saja biasanya. Kalau terakhir itu biasanya lebih sedikit. Padahal orang yang tarawihnya sampai selesai pada akhir mau selesainya bulan Ramadan, itu pahalanya lebih besar. Jadi saya beritahu ke teman-teman, apabila mengikuti tarawih itu jangan di awalnya saja. Nanti di awalnya saja rajin, kemudian waktu mau selesai, mau Ramadannya habis, tarawihnya bolong-bolong, itu gak baik. Bahkan itu adalah pahalanya lebih besar kalau yang terakhir itu. Nah, kemudian di sini terdapat malam, yakni malam Lailatul Qadar yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian ada peristiwa perang Badar. Nah, pada bulan ini juga memperingati sebuah peristiwa perang Badar, yaitu perang besar yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pembebasan kota Mekah. Di bulan suci Ramadan ini juga diperingati oleh pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasulnya, sehingga umat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan Rasulullah menghancurkan syirik
dan paganisme, keberhalaan yang terdapat di kota Mekah, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa hikmah dari bulan puasa. Adalah satu, hikmahnya adalah kita mampu menahan nafsu, jadi kita pada bulan Ramadan ini hikmahnya kita menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sih kita memang dianjurkan sebagai umat Islam itu mentaati peraturan perintah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tetapi pada bulan puasa ini kita mendapatkan hikmah, yakni menahan nafsu, karena kita di sini dianjurkan untuk berpuasa ya terutamanya. Nah, yang kedua adalah terjaga dari perilaku buruk. Ketika kita berpuasa, kita juga dilarang melakukan perilaku buruk, karena sudah dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amalan-amalan, jadi kita sebisa mungkin harus menjauhi larangannya. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial terhadap fakir miskin, yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwasanya kita juga di bulan Ramadan itu berbondong-bondong untuk bersedekah, karena pada saat itu pahala kita dilipat gandakan. Dan kita memang seharusnya harus peduli dengan fakir miskin, dengan orang-orang sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan kita. Nah, kita tidak boleh acuh ketika melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jika selagi kita mampu, maka kita membantunya, karena rezeki sudah ada yang mengatur. Apabila kita membantu seseorang dengan niat hati yang baik, dengan hati yang ikhlas, maka percaya bahwasanya rezeki akan digantikan oleh Allah dengan lebih dan lebih, seperti itu. Yang keempat, membuat badan menjadi sehat. Nah, yang perlu kalian tahu teman-teman, bahwasanya puasa ini juga salah satu untuk membuat badan ini lebih sehat. Bahwasanya kan puasa ini membuat kita menahan nafsu. Jadi kita ketika berpuasa itu kita juga tidak sembarang untuk memilih makanan. Kan kalau kita nggak puasa itu pasti kita melihat makanan ini, kita juga ingin makan. Akhirnya nafsu kita tidak terkontrol ketika kita tidak puasa. Nah, adanya puasa ini juga membuat badan kita sehat, karena kita juga menjaga pola makanan, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi bulan suci Ramadan ini. Maafkan apabila saya masih banyak kesalahan, karena saya juga belajar dan saya juga tidak pernah membawakan ceramah sebelumnya. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.